Dalam sintesis protein ada 3 jenis RNA utama, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA atau messenger RNA adalah salinan kode genetik dari DNA. Ia membawa informasi berupa urutan basa yang mewakili urutan asam amino. Bisa dibayangkan mRNA sebagai naskah yang memberitahu sel urutan protein yang harus dibuat. tRNA atau transfer RNA berfungsi sebagai penerjemah kode tersebut. Setiap tRNA memiliki antikodon yang cocok dengan kodon pada mRNA dan membawa satu jenis asam amino tertentu. Dengan begitu, tRNA memastikan asam amino yang tepat ditempatkan sesuai urutan. rRNA atau ribosomal RNA adalah komponen struktural sekaligus katalitik dari ribosom. Ribosom yang tersusun dari rRNA dan protein menjadi pabrik perakitan tempat mRNA dibaca. tRNA masuk membawa asam amino. Lalu rRNA membantu mengikat asam amino satu persatu membentuk rantai polipeptida. Kesimpulannya, mRNA menyimpan instruksi, tRNA menyediakan bahan baku, dan rRNA menjadi mesin perakit. Ketiganya bekerja sama agar sel dapat menghasilkan protein yang vital bagi kehidupan. Ikan trot pelangi dengan nama ilmiah Oncorhynchus mykiss adalah spesies ikan air tawar yang berasal dari Amerika Utara, tapi sekarang banyak loh di negara Indonesia. Nah, ikan ini memiliki morfologi dengan ekor dan sirip anal berwarna merah, sedangkan punggung dan dadanya memiliki nuansa abu-abu. Ikan ini dapat tumbuh hingga panjang 50-70 cm dengan berat 1,8 kg. Ikan ini memiliki kaya akan protein dan omega 3. Di mana sih tempat tinggal ikan trot pelangi? Nah, ikan trot pelangi dapat hidup pada perairan yang memiliki suhu antara 12 sampai 18 derajat Celcius seperti danau, sungai, dan laut. Ikan ini adalah sensitif terhadap panas. Saat suhu meningkat, sel-sel dari mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana sih DNA mereka berubah menjadi protein pelindung? DNA adalah molekul yang mengandung informasi genetik yang unik untuk setiap organisme hidup, di mana terdiri dari 4 jenis basa nitrogen dengan berpasangan, seperti adenin dengan simbol A berpasangan dengan timin dengan simbol T, sedangkan guanin dengan simbol G berpasangan dengan sitosin dengan simbol C. Untuk mengubah DNA ikan menjadi protein memiliki beberapa tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi sendiri adalah DNA ikan diubah menjadi RNA atau ribonucleic acid, sedangkan translasi adalah RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein. Dalam proses translasi, ribosom membaca urutan RNA dan asam amino menjadi rantai polipeptida yang kemudian membentuk protein. Replikasi DNA dimulai ketika enzim-enzim khusus membuka paksa untai ganda DNA yang menciptakan garpu replikasi. Pada untai utama, enzim primase menempatkan primer RNA dan DNA. Polimerase segera mensintesis untai baru secara terus-menerus atau berkesinambungan dari 5 aksen ke 3 aksen. Sementara itu, pada untai lambat sintesis terjadi terputus-putus. Primase berulang kali menempatkan prime, dan DNA polimerase membentuk fragmen-fragmen pendek yang disebut fragmen Okazaki. Primer RNA kemudian dibuang dan celahnya diisi. Terakhir, enzim DNA ligase menyambungkan semua fragmen menjadi satu untai yang utuh.
Hasilnya adalah dua molekul DNA identik yang siap untuk pembelahan sel. RNA polimerase menempel pada DNA. mRNA terbentuk sehingga head shock protein dalam ikan rainbow trout diaktifkan dalam kondisi panas. mRNA kemudian diproses agar stabil dan siap diterjemahkan. Triple RNA messenger yang sesuai disebut kodon dalam mRNA. Kodon urasil menggantikan timin. Setelah mRNA dibangun, enzim tertentu menghilangkan intron atau bagian yang tidak akan digunakan untuk membangun protein, atau disebut enzim melakukan splicing. Ujung-ujung atau ekson yang tersisa disatukan. Kemudian mRNA fungsional meninggalkan nukleus. Translasi adalah proses penggunaan RNA messenger untuk menyusun asam amino menjadi protein. Struktur yang akan membaca mRNA disebut ribosom, yang menempel pada untai mRNA yang diawali oleh kodon awal. Ribosom membaca setiap kodon berikutnya yang memberi sinyal kepada molekul RNA transfer yang memiliki urutan antikodon yang cocok dan asam amino spesifik. Proses berlanjut saat molekul RNA transfer tambahan menempel, membawa asam amino yang tepat untuk membangun protein, hingga protein sepenuhnya tersusun, yang ditandai oleh kodon terhenti. Setelah protein yang tersusun terlepas dari ribosom, subunitnya terlepas dari mRNA. Ketepatan kerja tRNA dalam proses translasi protein merupakan bagian penting dari ekspresi gen yang menentukan kualitas dan fungsi protein yang dihasilkan. Pemahaman mekanisme ini berperan besar dalam menjaga kesehatan ikan dan meningkatkan keberhasilan budidaya. Salah satu contoh penting adalah protein HSP, heat shock protein, yang dihasilkan melalui ekspresi gen dan berfungsi melindungi sel ikan rainbow trout dari stres lingkungan, seperti perubahan lingkungan, dengan cara menstabilkan protein lain dan mencegah kerusakan sel. Dengan demikian, proses translasi protein yang berjalan baik mendukung daya tahan ikan dan keberlanjutan budidaya.